teman-teman, perkenalkan nama saya Asnat Puiratan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi manusia, bagian anterior dan posterior. Untuk ketahuan teman-teman, anterior atau ventral ditujukan pada bagian depan tubuh manusia, sedangkan posterior atau dorsal ditujukan untuk belakang tubuh manusia. Nah, untuk ketahuan teman-teman, bagian tubuh yang terdapat pada anterior yang pertama, tulang tengkorak, tulang selangka, tulang dada atau sentrium, tulang lengan atas atau humerus, tulang rusuk, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta, tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang lutut atau patella, tulang ruas jari kaki atau falang. Nah, anggota tubuh ini terdapat pada anterior atau bagian paling depan tubuh manusia. Selanjutnya, untuk organ tubuh yang terdapat pada posterior atau bagian belakang tubuh manusia, yaitu tulang tengkorak, tulang belikat, tulang punggung, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang ruas jari, dan tulang pinggul. Teman-teman dapat lihat pada gambar yang saya tunjukkan seperti di layar saya ini. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ-organ tubuh yang telah saya sebutkan satu persatu tadi, dari bagian anterior atau bagian depan tubuh manusia dan dari bagian posterior atau bagian belakang tubuh manusia, seperti berikut. Untuk ketahuan teman-teman, fungsi organ yang pertama, tulang tengkorak, fungsi utamanya yaitu untuk melindungi otak dan serta organ-organ indera seperti mata dan telinga bagian dalam. Itu adalah fungsi utama tulang tengkorak. Yang kedua yaitu penjelasan tentang organ tubuh, tulang selangka dan tulang belikat. Fungsi tulang selangka agar bisa menjadi suatu kesatuan yang menyokong pergerakan lengan. Sedangkan fungsi tulang belikat yaitu sebagai penghubung antara tulang lengan atas atau humerus dengan tulang selangka. Fungsi organ tubuh yang berikut yaitu fungsi tulang dada. Fungsi tulang dada adalah untuk melindungi organ dada dari cedera. Jantung dan paru-paru menjadi organ dada yang sangat dijaga oleh tulang dada. Tulang rusuk atau iga adalah tulang panjang yang melengkung membentuk rongga rusuk. Nah, fungsi dari tulang rusuk ini untuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di dalam rongga dada secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi dari organ tubuh tulang paha. Tulang paha juga berfungsi untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul, sehingga penting sebagai alat gerak manusia bagian bawah. Nah, untuk ketahuan teman-teman, dalam anatomi manusia, tulang lutut atau patella adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha atau femur. Nah, fungsi dari tulang paha ini yaitu membungkus dan melindungi sendi lutut. Fungsi organ tubuh yang selanjutnya yaitu fungsi dari tulang betis. Nah, untuk ketahuan teman-teman,
fungsi dari tulang betis yaitu untuk melindungi bagian kaki, melekat pada lutut, menopang berat tubuh, dan memberikan kekuatan pada otot saat bergerak atau melakukan aktivitas. Dan selanjutnya yaitu fungsi dari organ tubuh tulang kering. Untuk ketahuan teman-teman, fungsi dari tulang kering ini sebagai penyambung bagian lutut dengan pergelangan kaki. Ternyata tulang kering juga banyak sekali memiliki fungsi. Salah satu fungsi lainnya yakni dapat menyangga otot yang berada di bagian tungkai kaki manusia. Nah, teman-teman, dan yang terakhir pada anterior atau organ tubuh bagian depan yaitu tulang ruas jari kaki. Untuk ketahuan teman-teman, fungsi dari tulang jari kaki yaitu ialah menjaga keseimbangan saat berjalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ tubuh yang terdapat pada posterior atau bagian belakang tubuh manusia. Organ tubuh yang pertama yaitu tulang tengkorak. Seperti yang sudah saya jelaskan pada anterior atau fungsi organ tubuh bagian depan. Nah, pada bagian posterior ini pun sama, bahwa fungsi dari tulang tengkorak yaitu untuk melindungi otak dan berbagai organ indera lainnya seperti mata dan telinga bagian dalam. Itu adalah fungsi utama dari tulang tengkorak. Nah, selanjutnya fungsi organ tubuh yang berada pada bagian posterior yang berikut yaitu tulang punggung. Nah, untuk ketahuan teman-teman, fungsi dari tulang punggung ini yaitu untuk memberikan struktur dan menyongkong tubuh serta melindungi saraf pada tulang belakang. Selanjutnya yaitu fungsi organ tubuh pada bagian posterior yaitu tulang pergelangan tangan. Untuk ketahuan teman-teman, fungsi dari tulang pergelangan tangan ini yaitu untuk membantu pergerakan jari tangan. Nah, fungsi dari tulang pergelangan tangan ini tidak hanya berfungsi untuk membantu pergerakan tangan saja teman-teman, tetapi juga berfungsi untuk menghubungkan jari-jari dan tangan agar dapat digunakan untuk beraktivitas secara normal. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari organ tubuh posterior yang belakang yaitu tulang telapak tangan. Nah, untuk ketahuan teman-teman, fungsi dari tulang telapak tangan yaitu untuk sebagai jembatan atau penghubung antara pergelangan tangan dengan tulang jari yang kemudian akan membentuk telapak tangan secara utuh. Selanjutnya yaitu fungsi dari tulang ruas jari atau falang. Nah, fungsi dari tulang ruas jari ini yaitu berfungsi untuk membentuk struktur dari jemari. Dan selanjutnya organ tubuh yang paling terakhir pada bagian posterior atau belakang yaitu tulang punggul. Untuk ketahuan teman-teman semua, fungsi dari tulang pinggul ini adalah berfungsi sebagai penyangga organ di area perut. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya terkait dengan anterior dan posterior. Selanjutnya saya akan sedikit membahas
tentang pengertian anatomi fisiologi tubuh manusia. Nah, untuk pengetahuan teman-teman sekalian bahwa fisiologi anatomi berasal dari bahasa Yunani atau Greek yang secara makna harfiah diartikan sebagai membuka suatu potongan. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam internal dan luar, yaitu eksternal, dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan dalam tubuh. Anatomi secara harfiah juga kata ana adalah bagian memisahkan dan tom adalah irisan atau potongan, sehingga secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu kata fisiologi. Fisiologi juga berasal dari bahasa Yunani atau Greek, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme melakukan fungsi utamanya. Sebagai contoh yaitu seorang yang ingin mempelajari fisiologi tentang bagaimana uterus bisa membesar saat kehamilan atau mengapa dinding uterus berkontraksi pada saat persalinan. Fisiologi secara makna, kata dan bahasa Latin berasal dari kata physis, adalah alam atau cara kerja, dan logos atau logi adalah ilmu pengetahuan. Maka fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fal atau pekerjaan atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. Anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep, yaitu fungsi yang spesifik ditemukan dari struktur yang spesifik. Nah, cukup sekian penjelasan singkat saya tentang anterior dan posterior dan juga anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Mohon maaf dan sampai jumpa.